Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahel Lovers dimanapun Anda berada, malam hari ini saya berada di Rumah Dunia, mencoba untuk mengisi acara, mengisi materi tentang menyusun esai menebar manfaat mencerahkan umat. Ini bekerja sama dengan PCIM Tiongkok dengan kerjasama Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, malam hari ini saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para dosen, para doktor, dan juga para mahasiswa yang ada di Cina sana kaitannya dengan proses penulisan esai. Minta doanya kepada kawan-kawan, sudah 2 laptop sudah kita sediakan. Khawatir pertanyaannya dasar-dasar, bagus-bagus, kita coba jelaskan dengan sebaik-baiknya. Yang ada di Serang, Banten, yang ada di Indonesia, jangan lupa. Ini adalah buku saya, Guruku Sayang Dibuang Jangan. Satu buku novel lagi, judulnya ada Surga di Kerudung Ibu. Belum kebetulan tidak ada di sini. Harus segera Anda miliki semuanya ya. Bisa Anda beli di Rumah Dunia Store ya. Rumah Dunia Store. Di situ Anda bisa melihat buku-buku baik cetakan Rumah Dunia atau karya-karya Rumah Dunia. Dan ada beberapa buku yang sudah saya siapkan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, para dosen, para mahasiswa, dan juga para pengurus PCIM di Tiongkok, di Cina sana. Ini adalah karya-karya yang sudah saya buat, menulis dan tantangan guru di masa depan. Ini adalah karya-karya guru di Banten yang saya pandu, yang saya tutori, yang saya bimbing menulis esai. Judulnya adalah Menulis dan Tantangan Guru di Masa Depan ya. Kemudian ini adalah esai-esai saya yang ada di seluruh media massa, terutama media massa di Banten. Sejak saya masih kuliah S1 di Untirta sampai sekarang, saya rampungkan menjadi sebuah buku Tanah Air Kata ya. Penerbitnya adalah Gong Publishing. Ini adalah esai-esai yang sudah semuanya dimuat di media massa di Banten. Ini sudah saya rampungkan untuk menjadi buku. Kemudian saya juga mengajar, ada beberapa tahun yang lalu saya mengajar di Universitas Banten Jaya. Mahasiswanya saya beri tugas menulis esai juga. Judulnya adalah Pena Mahasiswa dari Meja Kuliah Turut Membangun Pemerintah. Ini hasil karyanya. Dan ini adalah karya daripada Gong Publishing. Judulnya Kado 10 Tahun Banten Bangkit, Saatnya Otak Bukan Otot. Di dalamnya juga merangkum banyak tulisan-tulisan dari seluruh stakeholder yang ada di Banten berkaitan dengan ulang tahun ke Banten. Ya, ulang tahun 10 Banten. Jadi 10 tahun yang lalu ya, sekarang sudah 2020. Itu informasi dulu dari saya, nanti akan saya sampaikan dan saya minta nanti direkam oleh Jody Algifari. Ini adalah mencoba untuk merekam diskusi saya dengan kawan-kawan yang ada di Tiongkok, yang ada di Cina sana. Dalam konteks menyusun penulisan esai yang bekerjasama dengan PCIM Tiongkok dan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini dia pamflet atau spanduknya yang sudah disebar. Salam literasi. Ya, ini tahun 2018 itu sebagai peraih buku bestseller. Juga Pak Rahmat ini sebagai duta baca Banten 2018. Di Provinsi Banten beliau mendapatkan paling tidak 4 kali penghargaan dan 12 kali juara sastra. Jadi sudah harus diragukan piawaian di dalam buku. Dan sangat pantas untuk bicarakan tentang misalnya membuat esai yang bisa mencerahkan. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan PCIM yang ada di Tiongkok. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ajis ya, yang tadi sudah ikut membuka, Pak Arum tadi juga sudah ikut membuka jadi MC. Kenapa? Oh iya, kemudian tadi sudah diserahkan ke saya oleh Pak Nanang. Malam hari ini untuk saya merupakan malam yang sangat istimewa sekali. Pertama, saya kembali belajar bagaimana menggunakan webinar. Yang kedua, saya merasa terhormat karena bisa berbicara dengan kawan-kawan di luar konteks dari Banten, terutama dalam konteks Universitas Muhammadiyah Tangerang. Artinya bahwa kawan-kawan mohon izin kalau ada kesalahan-kesalahan pengucapan, kesalahan-kesalahan materi. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian bisa kita diskusikan di ruangan yang sangat jauh tetapi dekat di hati kita masing-masing.
Baik kawan-kawan, saya diberi amanah oleh Pak Nanang berkaitan dengan menyusun penulisan esai ya. Nah, kalau tidak salah juga bagi kawan-kawan yang terlibat di sini, apakah nanti yang ada di Tiongkok atau di Cina sana, itu akan ada semacam bunga rampai. Bunga rampai dari karya-karya yang nanti karya-karya yang bagus itu akan dibuat menjadi buku ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tidak ada masalah dalam penggarapannya. Nah, namun perlu disampaikan pertama bahwa kita harus memahami terlebih dahulu ini tentang esai ya. Esai ini sesuatu yang sangat menarik di akhir-akhir ini. Kebetulan memang saya sering keliling ke Banten, di Lebak, di Serang, Cilegon, Tangerang, itu dalam rangka praktek-praktek penulisan esai ya. Saya sudah coba tadi bagikan tentang salindianya atau yang lebih akrab itu PPT ya, tapi dalam konteks penulisan puisinya adalah salindia. Ini kita coba lihat ya kawan-kawan. Nah, yang membedakan esai dengan yang lain dari pengertian dari KBBI ya, esai ini kawan-kawan memang agak sedikit berbeda. Kalau dari pengertian yang sudah saya bagikan di Salindia atau di PPT itu, karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan menemukan suatu hal yang berkaitan dengan apapun, pendidikan kah, dakwah kah, kemudian juga politik, kebudayaan, nah saya kira esai ini sesuatu yang sangat menarik karena esai menekankan tulisannya itu berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya juga ada di dalam ya, nanti bisa dipelajari. Lalu kemudian juga ada yang mengatakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi kawan-kawan, esai ini menekankan pada posisi tulisan di mana penekanannya itu adalah sudut pandang pribadi. Solusinya harus sudut pandang pribadi, kemudian juga persoalan-persoalannya juga harus dari sudut pandang pribadi ya. Persoalannya bisa umum tapi harus dari sudut pandang pribadi. Lalu kemudian apakah esai juga tidak boleh mengutip? Boleh-boleh saja. Sebagai salah satu bentuk referensi mendukung data di dalam tulisan esai, mengutip baik dari buku, baik dari referensi internet juga boleh. Tetapi penekanan daripada esai adalah menurut sudut pandang pribadi penulisnya ya. Jadi harus itu yang ditekankan kepada esai. Baca pada paragraf pertamanya itu langsung tertarik. Kawan-kawan harus dilihat ya, bahwa dalam konteks menulis esai itu harus dilihat dulu nilai aktualitasnya, nilai dari keaktualannya ya. Misalkan kalau kita bicara tentang sekarang nih mau nulis esai, lihat dulu apa sih yang jadi sesuatu dalam konteks sosial masyarakat. Misalkan guru belajar di rumah. Nah, ini menjadi aktual. Siswa juga belajar di rumah, menjadi aktual juga ya. Lalu kemudian corona, ini si pembaca. Dan yakin kalau sudah semacam itu, pasti esai kita akan dibaca sampai selesai. Jadi lihat dulu sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita mau berangkat dari mana? Apakah berangkat dari definisi pengertian dari virus? Apa kita bisa berangkat dari sisi kemanusiaan tentang bagaimana seorang dokter yang kemudian keluarganya menangis karena dia harusnya merawat orang, tiba-tiba dirinya yang dirawat? Seperti itu. Atau juga bisa berangkat dari cerita masa lalu tentang wabah-wabah penyakit yang lain. Saya yakin kalau kita bisa mengemas tulisan itu dengan indah, bisa mengemas dengan baik, pembaca tidak akan meninggalkan tulisan itu sebelum selesai. Ya, baik, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih juga kepada penanya. Untuk pemula memang perlu semacam latihan ya, semacam latihan yang intens ya. Apakah perlu dibuat rancangan atau sket atau outline? Ya, saya kira tidak mengapa lah dibuat saja dulu. Karena gini, biasanya ketika kita menemukan ide tanpa ditulis terlebih dahulu, itu akan hilang dengan sendirinya.
Maka kalau kemudian kita membuat semacam rancangan untuk penulisan esai itu bagus. Bisa dimulai dari apa? Dari depan dulu ya, dari pendahuluan dulu ya. Mengenai misalkan sebagai kalimat pengantarnya mengenai sebuah persoalan. Lalu ke isi. Nah, di isi ini kalau kemudian kita itu butuh semacam data-data, referensi juga boleh dimasukkan ya. Artinya bahwa tidak menutup kemungkinan kalau kita bicaranya tentang data, maka wajib dalam penulisan esai itu juga dituliskan datanya. Karena ingat, beberapa kali saya menulis esai, terutama di koran-koran lokal di Banten, saya selalu berujung pada hal-hal yang nggak menarik, misalkan ketersinggungan. Kemudian pernah juga rumah saya juga didatangin orang. Itu gara-gara saya menulis esai, karena pandangan pribadi saya bisa menghantam jabatan, bisa menghantam juga dinas, bisa menghantam juga wilayah-wilayah lain yang memang mereka cenderung tidak suka dengan tulisan-tulisan kita misalkan. Maka outline atau rancangan itu menjadi penting, nggak apa-apa ditulis. Misalkan untuk yang pertama misalkan berkaitan dengan pengertian, lalu kemudian ada kasus apa masukin ke dalam kasus, lalu kemudian isinya itu tentang solusi yang ditawarkan oleh kita harusnya seperti apa. Kalau ada data, masukin datanya ke sana gitu ya. Setelah solusi yang ditawarkan oleh kita, lalu ada kesimpulan-kesimpulan untuk menegaskan bahwa solusi itu ditegaskan lagi oleh kesimpulan kita. Karena gini, jangan sampai begini Bapak, Pak Nanang dan kawan-kawan di sana ya. Kita itu menulis esai, tetapi kebanyakannya kritik. Nah, kalau menulis esai kebanyakannya kritik terus, nanti kita dipanggilnya sebagai seorang kritik. Tapi kan yang namanya orang dikritik oleh kita dalam tulisan esai, mereka juga butuh solusi. Maka solusi dalam esai itu harus menjatuhkan pada pandangan pribadi kita. Siapa tahu dari sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita kritik, lalu diberikan solusi oleh kita, siapa tahu solusi kita dipakai oleh orang itu, dipakai oleh lembaga, oleh dinas. Dan syukur-syukur kalau kemudian kritik solusi yang kita tawarkan itu diterima dan kemudian kita bisa diundang untuk presentasi di dinas itu. Nah, kira-kira begitu. Semacam outline itu menjadi penting dibuat ya. Pertama itu adalah kata pengantarnya seperti apa, lalu kemudian menyangkut data atau isi, solusi dan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menegasikan tentang solusi-solusi yang kita sampaikan. Syukur-syukur kalau kemudian orang yang membaca tulisan kita itu lalu kemudian juga solusinya yang kita tawarkan itu bagus, syukur alhamdulillah Pak Nanang kalau kemudian kita juga diundang misalkan ya untuk membahas tentang persoalan yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah kalau diundangkan nanti kan ya ada transport, ada segala macam. Saya kira itu Pak Nanang untuk pertanyaan tadi tentang perlunya outline. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang ya. Coba, kawan-kawan syukur alhamdulillah, agak sedikit iklan dulu sedikit nih. Saya sudah menulis kalau yang barusan dibaca 39, tapi sekarang sudah 46 buku ya. Tahun ini saya mencoba menerbitkan 6 buku. Dan hari ini juga Pak Nanang, syukur alhamdulillah kawan-kawan, saya ini novel yang sangat fenomenal sekali, sudah banyak dibahas dalam skripsi tesis para mahasiswa, judulnya Guruku Sayang Dibuang Jangan. Ada satu novel lagi yang juga sudah banyak dibaca, dianalisis, judulnya ada Surga di Kerudung Ibu, tapi tidak ke bawah di sini ya. Kawan-kawan, novel ini bisa kalau ada yang tertarik, karena ini sudah diambil alih oleh Rumah Dunia Store ya. Di Instagram Rumah Dunia Store, ini bisa juga dilacak di sana. Bukunya insya Allah sudah ada di toko buku, tapi di Rumah Dunia Store disediakannya. Khawatir ada yang tertarik, bagi kawan-kawan boleh juga menghubungi Instagram Rumah Dunia Store. Itu ya saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya begini Pak Nanang. Kawan-kawan, saya akan mencoba mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i. Mohon maaf ya. Kalau Anda tidak terlahir dari anak seorang raja, kalau Anda tidak terlahir dari seorang anak pengusaha, maka jadilah Anda seorang penulis. Itu adalah pernyataan dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua dari Pramudia Anantatur. Mudah-mudahan juga tidak salah. Anda boleh pintar setinggi langit, Anda boleh kaya setinggi gunung, tetapi kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Hayo,
kita untuk menulis pada malam hari ini dan juga seterusnya. Mudah-mudahan tulisan-tulisan kita bisa memberikan pencerahan bagi umat dan bagi bangsa. Itu Pak Nanang, terima kasih. Ikuti terus channel YouTube Rahmat Heldi HS karena di sana banyak informasi-informasi penting terkait dengan dunia menulis cerpen, menulis esai, menulis puisi, menulis novel, bahkan juga anak-anak juara yang pernah saya menjadi juri, pernah saya ngisi materi dirangkum dalam YouTube Rahmat Heldi HS, dan juga ada beberapa film yang bisa memotivasi Anda semua. Ikuti, like, subscribe, dan juga bagikan, share YouTube Rahmat Heldi HS. Semangat!